Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita patut bersyukur bahwa di tahun yang baru Tuhan masih menganugerahkan sukacita besarnya di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mengikuti worship at home, di mana kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sukacita yang besar. Di awal tahun yang baru, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Engkau, biarlah pujian penyembahan kami mau persembahkan hanya untuk Raja di atas segala Raja. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari puji, haleluya.
satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Kami mau melihat gereja Tuhan dibangkitkan tahun ini. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah kami Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan menyembah Engkau. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukan kami Tuhan, roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Yesus, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, Bumi bersuka cita. tercurah dari Tercurah dari surga. surga. Amin, haleluya. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bangkit serukan nama Yesus, sebab namanya di atas segala nama. Haleluya. Nama yang sanggup membebaskan setiap kita. Jangan pernah takut menghadapi tahun ini, sebab Dia pembela yang selalu beserta. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu membawa seluruh kehidupan kami, setiap hal duniawi kedagingan kami Tuhan, keangkuhan kami, semuanya hilang di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau, kami rindu Tuhan mendekat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan.
Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan kepada hamba-Nya kami ya persilakan. Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Di alam situasi, kondisi di tahun yang baru ini Tuhan, sungguh hati kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami semua boleh ada dan memasuki tahun yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan setiap kehidupan kami. Tuhan pasti punya maksud dan rencana besar untuk kami selesaikan. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, kemampuan, penyertaan, pengurapan buat setiap kami untuk menyelesaikan tugas kerajaan yang harus kami selesaikan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tahun yang baru ini ada semangat, ada gairah yang boleh kami miliki Tuhan, untuk tetap memandang masa depan cerah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2023.
Kalau kami mendengar kabar-kabar Tuhan di luar sana tentang kondisi keadaan yang semakin sulit, semakin sukar, ada banyak tantangan Tuhan, ada banyak hambatan-hambatan yang harus kami lalui, tetapi kami tetap yakin dan percaya sepanjang Tuhan ada bersama dengan kami dan kami ada bersama dengan Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari Tuhan, berikanlah pesan-pesan-Mu buat setiap kami, untuk kami menjalankan kehidupan kami bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini dari hari ke sehari Tuhan, sampai kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya malam hari ini kami semua Tuhan boleh sungguh-sungguh menyediakan hati kami untuk menerima isi hati Tuhan, pesan Tuhan yang boleh kami tangkap, kami mau lakukan dalam setiap kehidupan kami, supaya Tuhan disenangkan dan disukakan lewat setiap kehidupan kami. Urapilah setiap kami ya Tuhan, untuk kami semua boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2023. Saya terlalu yakin dan percaya bagi setiap kita orang-orang percaya dan yang dikasihi oleh Tuhan, apapun informasi, apapun yang kita dengarkan di luar sana, tidak akan pernah membuat iman percaya kita goyah, tapi justru akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, semakin erat kita memeluk Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kehidupan kita. Kita tetap yakin dan percaya bahwa masa depanmu adalah masa depan yang terbaik, yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan dan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang belum pernah kau lihat dan dengar, itu yang Tuhan siapkan. Justru di situasi kondisi dunia yang semakin sulit dan sukar, engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Engkau akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Situasi yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Tuhan dan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan pesan Tuhan, saya sedikit akan saksi bahwa saya mendapatkan informasi untuk menyampaikan WAH ini hari Sabtu kemarin. Ya, pada waktu kami sekeluarga merayakan menjelang tahun baru. Ada telepon masuk dari saudara Irwan, tapi saya tidak dengar kalau ada telepon masuk, dan malam harinya saya membaca, datanya ada pesan lewat WA. Kalau hari Senin saya harus mengisi WAH di jam yang kedua ya, untuk dibagikan hari setelahnya. Ya, saya berdoa ya, dari Sabtu, Minggu sampai Senin tadi gak dapat sesuatu saudara. Saya bingung, Tuhan apa yang harus saya bagikan kepada jemaatmu, kepada umatmu. Saya ditelepon oleh Irwan tadi siang, kok jangan lupa ya nanti sore untuk ngisi ya. Ya sudah dapat belum, masih pergumulan ini belum dapat sesuatu. Tapi jam 3 sore tadi saya mendapatkan sesuatu, kesan yang Tuhan berikan untuk saya bagikan kepada setiap kita sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai setiap kita, umatnya yang rindu terus untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan, yang tetap konsisten mengikuti acara worship at home karena punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan dan menikmati hadiratnya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, meskipun secara manusia saya terbatas, tapi saya tahu bahwa Tuhan yang ambil alih pada saat sore hari ini untuk menyampaikan isi hatinya secara langsung, dan saya hanya merupakan sebuah alat, sebuah pipa saluran yang akan menyalurkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya rindu, mari dengarkan dengan sungguh-sungguh, mari tangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya sepanjang hidupmu di tahun 2023 ada banyak hal-hal yang luar biasa yang boleh kamu alami dalam hidup ini. Oke, pada saat malam hari ini saya mendapatkan tema yang Tuhan berikan bahwa tatap masa depan cerah sepanjang tahun 2023 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua saudara, kebiasaan yang umumnya terjadi setiap pribadi ataupun sebuah perusahaan di penghujung tahun, mereka itu melakukan dua hal. Yang pertama, mereka akan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di sepanjang tahun yang bakal ditinggalkan. Ya, banyak orang-orang sebagai pribadi ataupun perusahaan-perusahaan ataupun sebuah organisasi-organisasi yang ada, mereka mengevaluasi ya, sebelum meninggalkan tahun yang sudah dijalani. Dalam hal ini tahun 2022, semua perusahaan yang ingin maju, semua organisasi yang ingin maju, semua pribadi yang ingin maju, mereka akan mencoba untuk mengevaluasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari setiap Januari sampai Desember dievaluasi apa yang sudah dikerjakan,
apa yang sudah dilakukan. Ya. Kalau menemukan hal-hal yang kurang baik, menemukan hal-hal yang kurang maksimal, mereka mencoba untuk mereka berbenah diri. Ya. Dengan sebuah tujuan untuk kedepannya. Ya. Yang kedua yang dilakukan ya, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023, mereka melakukan hal yang kedua yaitu sebuah resolusi. Saya mencoba mencari tadi di Kamus Bahasa Indonesia, apa arti kata resolusi. Resolusi itu suatu janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau yang dimimpikan. Itu namanya resolusi. Ya. Seringkali ini dilakukan Bapak Ibu, ya. Baik itu perorangan, perusahaan ataupun organisasi. Mereka setelah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun yang sudah dijalani, mereka melakukan sebuah tindakan yaitu resolusi. Berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu yang sudah dijalani pada bulan-bulan kemarin, minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin. Dengan sebuah tujuan untuk mencapai sebuah goal, sebuah harapan yang baru, sebuah mimpi yang boleh digenapkan di tahun setelahnya. Ini yang terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ada di sebuah industri ya, yang melakukan hal ini. Ya, kami setiap di penghujung tahun mulai Januari tanggal 1 itu sudah mulai mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun yang bakal kita lewati. Dan setelah itu kita melakukan sebuah resolusi, target-target apa yang bakal kita capai di tahun yang akan datang. Ya, itu sehingga dinamakan dengan adanya goal setting dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Ya, seringkali kalau saya tanya kepada teman-teman ya, mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan orang yang di luar sana. Ya. Mereka tidak mau mengevaluasi apa yang mereka telah lakukan di masa-masa yang lalu, dari seluruh aspek kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengevaluasi. Kenapa? Mereka anggap masa bodoh lah yang sudah dijalani. Terus pertanyaan yang kedua, apakah engkau sudah melakukan sebuah resolusi? Apa yang bakal kamu lakukan ke depan? Mereka juga berkata, waduh, apalagi tahun 2023 bro, ada banyak informasi-informasi yang sudah diterima bahwa tahun ke depan ini semakin suram, semakin sulit dan lain sebagainya. Buat apa kita mencanangkan sebuah pencapaian di tahun-tahun yang akan datang? Ini sesuatu yang salah Bapak Ibu. Ya, biarlah pada saat malam hari ini kita mau belajar sesuatu ya, untuk mengevaluasi kehidupan kita secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan kita evaluasi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya. Di dalam rumah tangga kita, hubungan antara suami istri dengan anak-anak kita evaluasi. Ya. Di dalam pelayanan kita juga evaluasi apakah kita sudah memberikan yang terbaik. Ya. Atau cuma kita melayani dengan kebiasaan kita, kemampuan dan keterampilan kita. Ya. Di dalam dunia usaha, bisnis, pekerjaan kita akan mengevaluasi Bapak Ibu. Setelah itu kita mau berdiam diri untuk meresolusi. Kira-kira apa yang bakal kita lakukan ke depan? Sesuatu yang lebih baik pastinya. Ya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Sebab aku, Tuhan Allah berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, ini janji yang tadi saya dapatkan ya pada waktu saya sedang merenungkan, ya menantikan Tuhan apa yang bakal engkau sampaikan lewat hambamu sore hari ini di acara WAH yang ada. Dan Tuhan berikan sebuah ayat yang luar biasa, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang sudah kita hafal, yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan untuk tahun 2023 itu Anda akan memperoleh sebuah harapan masa depan yang begitu luar biasa. Apapun informasi yang kau terima, apapun masukan-masukan yang kau dengar, baik lewat media sosial, lewat apapun juga bentuknya,
Ya, yang mungkin membuat kita khawatir tentang kehidupan kita masa depan ini tahun 2023 bakal seperti apa. Tetapi engkau harus lebih percaya kepada janji Tuhan yang ada dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang bakal terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan merencanakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan dan menyediakan masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua saudara, nanti kita akan pelan-pelan ya mengevaluasi dan meresolusi kira-kira apa yang akan kita lakukan dari setiap lini kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali saya juga berdoa, dalam doa saya berkata, Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan aku meninggalkan tahun 2022, masuk tahun baru tahun 2023, berarti Tuhan belum selesai dengan kehidupan saya. Kalau saya dianggap selesai oleh Tuhan, pasti saya akan disuruh pulang Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya masuk di tahun yang baru, berarti Tuhan masih punya rencana besar dalam setiap kehidupan saya, termasuk juga dalam kehidupan Bapak Ibu semua saudara. Bahwa Tuhan belum selesai, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya target atas kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Tuhan rindu di sepanjang tahun 2023, Tuhan berikan sebuah kesempatan yang baru bagi setiap kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan suruh untuk kita selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam tahun 2023, berarti Tuhan tahu bahwa engkau diberikan kemampuan untuk menjalani sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai Desember. Tuhan menyediakan kemampuan, Tuhan menyediakan anggur yang baru, ya, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran di sepanjang tahun 2023. Itu urusannya Tuhan. Jangan kita yang memikirkan. Kalau kita memikirkan, kita pasti khawatir, kira-kira apa yang bakal terjadi dalam kehidupan saya ya, bulan Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Tetapi kalau engkau berserah penuh kepada kehendak Tuhan, apa yang hendak Dia rencanakan atas setiap kehidupan kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya, kita ikutin aja apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kehidupan kita. Yakinlah bahwa kalau engkau masih ada hari ini, ya, Tuhan yang pertama belum selesai, ada banyak perkara-perkara yang harus kau kerjakan dan selesaikan. Dan yakinlah bahwa ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk kau menjalani setiap tantangan, problem-problem yang bakal muncul ke depan, kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan yang bakal kau hadapi ke depan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti memberikan kemampuan dan pengurapan baru buat setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari Bapak Ibu kita mau belajar untuk mengevaluasi. Ya, saya menemukan 3 hal aja yang penting, yang paling mendasar. Yang pertama yaitu kita akan mengevaluasi apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, dalam bidang pekerjaan ataupun bisnis Bapak Ibu. Mari kita mau mengevaluasi, sebab ini sesuatu yang seringkali dipisahkan dengan urusan yang rohani. Padahal ini ada kaitannya, ya. Sebab ini sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk kita boleh melanjutkan kehidupan yang ada. Ya, usaha pekerjaan itu tidak dosa, sepanjang kau melakukannya dengan kebenaran. Ya. Bapak Ibu, ya. Kita tetap harus yakin dan percaya kalau Tuhan hari-hari ini sedang mempercayakan sesuatu untuk kau kelola dalam hidupmu. Baik engkau sebagai seorang PNS, ya, ikut di perusahaan ya, sebagai pegawai ataupun karyawan. Tetap percayalah bahwa itu sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kelola dengan baik dan benar. Ataupun hari ini engkau dipercaya dengan sebuah usaha atau bisnis, itu pun Tuhan rencanakan atas hidupmu. Ya. Evaluasi. Ya. Apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2023? Apakah engkau sudah maksimal mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu di dunia usaha, di dunia pekerjaan? Kalau belum, kita akan meresolusi, kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik supaya mimpi, supaya goal, supaya target yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita bisa tercapai di tahun yang selanjutnya, tahun 2023. Sebab Tuhan punya tujuan Bapak Ibu. Engkau diizinkan Tuhan bekerja untuk engkau berpenghasilan, engkau diberkati Tuhan. Sebetulnya ada banyak orang berkata, apakah kita salah, apakah kita berdosa kalau kita diberkati Tuhan dan kita menjadi kaya? Enggak Bapak Ibu, sepanjang engkau mengerti tujuannya. Kita akan melihat situasi yang sedang kita alami ini mirip dengan apa yang pernah dialami oleh Ishak. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 26, ayat 12-14.
Ini situasi di mana Ishak mengalami sebuah musim kekeringan, ya, di sebuah negeri di mana dia tinggal. Ya, kekeringan, kelaparan. Terus ada ayat ini muncul. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Lanjut. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lanjut. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Ishak ini oleh karena pertolongan dan perbuatan tangan Tuhan. Di mana Ishak pada zaman itu, pada waktu itu dia mengalami di sebuah kondisi keadaan musim yang kelaparan, ya, kekeringan. Ya. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, di tempat yang sama, di situasi yang sama, tetapi firman Tuhan berkata, lalu menaburlah Ishak, dan tahun itu juga, tahun di mana Ishak menabur, kata firman Tuhan, dia mengalami tuain yang begitu luar biasa, dan bahkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan, di situasi yang tidak memungkinkan, tetapi justru Tuhan membuat Ishak ini mengalami kondisi yang berbalik. Dia dikatakan oleh firman Tuhan menjadi kaya, sangat kaya, dan semakin kaya. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sama dengan situasi di mana tahun 2023 ada banyak orang meramalkan, ada banyak orang yang menafsirkan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, sukar, dan ada banyak tantangan. Situasinya sama. Tetapi sepanjang engkau mau mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan dan setiap melakukannya dalam hidupmu setiap hari, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa situasi yang sulit sekalipun, situasi yang sukar sekalipun, engkau akan ditolong Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya mau berkata, mari tetap evaluasi hasil kerjamu, hasil usahamu, apa yang kau sedang kerjakan di sepanjang tahun 2022, evaluasi. Dan lakukan sebuah resolusi, ya. Mimpi apa yang engkau bakal lakukan, sesuatu yang lebih baik. Saya yakin dan percaya hasilnya pun akan mengalami sebuah perbedaan. Pak, apa urusannya Tuhan? Apa urusan surga supaya membuat kita diberkati dan menjadi kaya? Sebab ada sebuah hukum yang harus kita lakukan, diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Tujuan Tuhan untuk memberkati hidupmu, tujuan Tuhan untuk membuat engkau semakin diberkati dan menjadi kaya, itu supaya hidupmu jadi berkat, berdampak buat orang lain. Ketahui Bapak Ibu semua saudara bahwa menjelang kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, akan ada banyak mega proyek kerajaan yang harus dibangun, yang membutuhkan keuangan yang besar. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan, engkau pasti diberkati sepanjang engkau mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk memperkaya diri, bukan hanya sekedar untuk engkau menikmati fasilitas bumi, dunia, bukan. Tetapi tujuannya supaya engkau diberkati dan engkau menjadi berkat. Penjangkauan itu juga perlu uang Bapak Ibu. Ya. Penjangkauan perlu uang. Kalau engkau mengerti akan hukum ini, saya terlalu yakin dan percaya bahwa hidupmu akan dipercayakan Tuhan dengan keuangan yang selama ini mungkin tidak pernah kau pikirkan, bahkan kau belum pernah melihat. Jangankan pegang, melihat aja belum pernah Bapak Ibu. Tapi kalau engkau mengerti hukum ini, maka saya terlalu yakin dan percaya lewat hidupmu yang sederhana mungkin hari ini, lewat hidupmu yang selama ini mungkin tabunganmu nol, ya mungkin bahkan mau bayar listrik pun pas-pasan dan sebagainya. Tapi kalau engkau mengerti hukum firman Tuhan, lakukan. Engkau pasti akan diberkati Tuhan, dibuat kaya untuk engkau menjadi berkat sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, mari Bapak Ibu, evaluasi ya. Di sepanjang tahun 2022 apa yang sudah aku kerjakan dan sekarang mulai ya mencanangkan, oke Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan dengan usahaku? Apa yang harus aku lakukan dengan bisnisku? Ya. Saya tidak ngajari Bapak Ibu untuk menjadi orang yang ambisius, ya, memperlebar kerajaan bisnisnya, menjadi orang yang ambisi, ya, melebarkan bisnis ini enggak. Tetapi saya mau mengajar Bapak Ibu untuk melakukan sebuah bisnis atau usaha yang berkerajaan, beda konsepnya. Bukan kerajaan bisnis, tapi bisnis yang berkerajaan. Ada nilai-nilai kerajaan yang ditanamkan, ada nilai-nilai kerajaan yang dilakukan dalam usahamu, dalam bisnismu, maka engkau akan mengalami sebuah perbedaan. Situasinya sama, kondisinya sama, musimnya sama, tapi hasilnya pasti beda. Karena engkau melakukan dengan mendasarkan nilai-nilai kerajaan yang ada dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam jenjang karirmu sebagai seorang karyawan. Ya, sebab Tuhan punya tujuan untuk menjadikan engkau berkat buat banyak orang. Ya, menjadikan engkau bendahara-bendahara surga yang akan menyalurkan
keuangan surga yang dititipkan kepadamu untuk membangun mega proyek kerajaan di dalam penjangkauan yang ada di bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan evaluasi juga, yaitu di dalam rumah tangga kita. Ya. Bapak Ibu, mari kita mau evaluasi juga apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita kerjakan untuk membuat rumah tangga kita jadi tetap utuh dan ada kerajaan surga di dalamnya, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalamnya. Hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Mari kita evaluasi, apakah di sepanjang tahun 2022 semua sudah berjalan sesuai dengan role-nya Tuhan, semua berjalan sesuai dengan kehendak dan kerinduan Bapa di surga. Kita evaluasi, kita akan buka terlebih dahulu sebuah pesan ayat firman Tuhan kepada anggota keluarga yang ada di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, yang pertama ini pesan untuk semua istri, ya, para istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, yang kedua pesan ini buat suami-suami, para suami yang ada. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, pesan buat anak-anak. Hai anak-anak, berapapun umurmu, sepanjang engkau masih anak, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang ke-21, hai bapak-bapak, jadi bapak-bapak sebagai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu, Tuhan sangat konsen dengan yang namanya sebuah keluarga. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, yang merindukan, yang punya ide untuk membuat sebuah keluarga, Bapa sendiri di surga. Ya. Karena itu adalah gambaran keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Bapa, istri, dan anak-anak. Tuhan sangat konsen betul dengan yang namanya keluarga. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu, hari-hari ini iblis ingin menghancurkan keluarga-keluarga, ya, termasuk keluarga orang percaya, keluarga Kristen. Oleh sebab itu jangan sampai kita kecolongan. Mari malam hari ini kita semua mengevaluasi hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Ya. Semua saling. Yang pertama dikatakan tadi kepada istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Ini pesan Tuhan kepada para istri. Jangan salah menafsirkan, Pak, firman Tuhan ngomong, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Bukan, tunduklah. Ya, siapapun dia suamimu. Ya. Apapun yang dia lakukan, kita harus belajar untuk kita tunduk, karena itu perintah Tuhan. Ya. Belajar untuk kita setia. Yang kedua dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, ayo coba kita evaluasi apakah kita sudah mengasihi istri kita di rumah. Ya, ya. Kita belajar untuk mengasihi mereka. Kita tidak bertindak sebagai seorang suami yang otoriter, yang semau gue, ya, bertindak kasar kepada istrinya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada suami istri dengan satu anak, ya kan. Kebiasaan mereka itu setiap pagi mereka melakukan sebuah rutinitas makan pagi bareng, breakfast bareng. Di meja itu disiapkan makanan oleh istrinya, oleh ibu, terus disediakan satu cangkir kopi di sebelah suaminya. Ya. Suatu ketika ada kejadian, pada waktu mereka lagi makan pagi sambil ngobrol, tanpa disengaja pada waktu istri mau mengambil lauk, dia kesenggol tangannya, kesenggol cangkir suaminya, cangkir kopi, jatuhlah cangkir itu dan pecah, kopinya tumpah. Karena si suami ini adalah yang otoriter, ya, yang keras, dia langsung bertindak kasar. Di mata-matamu, sudah tahu ada cangkir kopi di sini masih disenggol, bersihkan. Anaknya ketakutan. Ya, ini suasana jadi hancur gara-gara situasi kondisi yang terjadi seperti itu. Ya. Ini sering kali terjadi Bapak Ibu. Suatu ketika di hari yang lain, di situasi yang sama, semua tatanan sama, kopi juga di sebelah suaminya. Terjadilah sekali ini karena si suami keburu mau berangkat ke kantor, dia mau ngambil lauk, kesenggolah kopi, cangkir kopi yang ada di sebelahnya, brak, pecah. Ya. Istrinya diam. Biasanya kan yang melakukan ini kan istrinya. Ya. Istri kepingin tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Si anak dia berhenti makan dan melihat papinya. Ya. Apa yang bakal terjadi? Dan tiba-tiba dengan suara yang menggelegar, ya, si suami ngomong, kamu salah,
kenapa kamu taruh cangkir kopi di sebelahku sehingga aku nyenggol kopi ini sehingga pecah dan sebagainya. Ya, jadi ini suami yang tidak tahu diri, maunya menang terus. Yang mecahkan istri dia marah-marah, kali ini yang mecahkan dia tetap dia marah-marah Bapak Ibu. Jangan kita berlaku seperti ini, hai suami-suami. Ya, kasihi istrimu, sebab dia adalah tulang rusuk yang Tuhan berikan bagimu untuk menopang kehidupanmu, untuk menolong engkau di situasi-situasi yang tidak mungkin kau kerjakan sendiri. Dia ada untuk menguatkan kehidupanmu. Oleh sebab itu kasihi istrimu. Jangan dulu pada waktu muda pacaran, ya semua masih langsing, ya, semua dikit-dikit yang ya, mau masuk mobil aja kebentur pintu kepalanya ngomong, yang enggak sakit yang, gitu kan? Kok ini ada yang ketawa-ketawa nih, pemirsa di rumah ini, ya mungkin mengalami. Tapi suatu ketika sudah punya anak 3, bodinya enggak langsing lagi tapi langsung, ya kan? Kejadiannya sama, kebentur pintu mobil. Si suami cepat-cepat turun, yang digosok bukan kepala istrinya tapi justru yang digosok itu pintu mobilnya. Pesok enggak kira-kira? Ini suami yang kurang ajar ini, harus bertobat, ya kan? Apapun kondisi istrimu, engkau tetap diperintahkan Tuhan untuk mengasihi istri. Dan yang ketiga, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, kata firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kita harus belajar untuk mengasihi anak-anak, ya harus berimbang, kita harus tegas, tapi kita juga harus mengasihi. Saya sedang belajar, saya memiliki 2 anak yang masih kecil, balita. Satu umur 3 tahun, satunya lagi 1,5 tahun. Pada waktu mereka melakukan sebuah kesalahan, saya belajar untuk bertindak tegas. Kadang-kadang saya selentik di pahanya, karena saya pukul di bokongnya, supaya dia tahu kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau saya suruh instruksikan sesuatu dan dia lakukan, saya kasih jempol ya. Bagus ya Koko ya, jadi supaya berimbang. Ya, hukuman yang dia terima kalau melakukan sebuah kesalahan, tapi ada sebuah diberikan sebuah acungan jempol, ya, supaya karena dia melakukan sesuatu yang baik. Ya. Tetapi ada bapak-bapak yang mungkin juga otoriter terhadap anaknya, karena takut dilama atau takut diberontak itu ya, sehingga melakukan hal-hal yang seringkali melakukan kesalahan dipukul tanpa diberikan tahu itu salah atau enggak, dipukul. Sehingga anak-anaknya sangat takut dengan bapaknya. Seringkali anak-anak ketakutan. Contohnya suatu ketika ya si anak, 2 orang anak lagi main. Mereka lagi main di lantai, yang namanya anak-anak kemainan itu semua kan terserak semua di lantai. Ya. Tiba-tiba adiknya ngomong, Cik, kita ringkesi mainan kita. Loh kenapa? Itu papa mau pulang. Loh kok tahu kamu? Iya. Ini baunya sudah sampai ke sini, hadirannya sudah sampai ke sini. Ini membuktikan bahwa anak-anak itu sangat-sangat takut dengan papanya. Ya, kalau papanya mau pergi itu, kalau mungkin pamit dengan mamanya ngomong, "Ma, papa mau pergi dulu ya, berapa hari? 3 hari. Kok enggak sekalian seminggu gitu kan? Ini keluarga enggak merasa nyaman kalau papanya lagi ada di rumah. Ya, tapi saya bersyukur, saya mau saksikan Bapak Ibu. Kalau saya mau pergi ke sebuah kota gitu, nginep 1-2 hari, saya ngomong ke istri, "Non, aku mau pergi ya." Pasti dia ngomong, "Kok jangan lama-lama ya kok." Kenapa sih? Gak nyaman, gak enak kalau gak ada kamu di rumah. Wah, gitu ya. Anak-anak saya juga gitu, ini betul boleh di cross check nanti Bapak Ibu. Ya, anak-anak juga gitu, anak saya umur 3 tahun yang bisa ngomong yang besar, yang satunya lagi 1,5 tahun. Tapi setiap kali kalau saya mau keluar, dulu saya tuh untuk menyikapi supaya mereka gak nangis ya. Saya gak ngomong, tapi istri saya ngomong, lebih baik kamu ngomong. Nangis pun gak ada masalah, kita kasih pengertian. Saya sering ngomong, kok papi mau pergi dulu ya. Dia nangis, mau ikut papi. Termasuk tadi pada saya mau berangkat ke sini pelayanan, saya ngomong, "Oh, papi mau pelayanan dulu ya." Kok ikut. Yang kecil gandoli sikil saya, Bapak. Saya merasa, anak-anak saya itu lebih suka saya ada di tengah-tengah mereka. Ya, saya bersyukur. Jadi kalau saya menyampaikan ini, itu bisa dibuktikan, diklarifikasikan boleh. Ya, itu yang harus terjadi. Dan anak-anak juga harus menghormati kedua orang tuanya. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan di sepanjang tahun 2023, suami mengasihi istri, istrinya tunduk kepada suaminya, anak-anak menghormati orang tua, dan bapak-bapak mengasihi anak-anak. Saya terlalu yakin dan percaya namanya Shekinah Glory itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Ada kerajaan Allah dihadirkan di sana, ada suasana surga yang senantiasa ada dalam hidup mereka. Seringkali saya mendengarkan sebuah statement, ada banyak orang berkata, kalau engkau ingin menikmati surga di bumi, nikahlah. Tapi kalau engkau ingin menikmati neraka di bumi, nikahlah juga. Berarti kalau kita salah mengelola keluarga kita akan menikmati neraka di bumi. Tapi kalau kita mengelola keluarga itu dengan baik dan benar sesuai dengan standar firman Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya surga di bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua saudara, mari hari-hari ini
Ya, belajar untuk kita memanage, ya belajar untuk kita berbuat lebih baik lagi mengatur rumah tangga kita. Ya, karena saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu, tantangan dalam sebuah rumah tangga keluarga itu begitu besar. Kenapa? Dengan kehadiran orang ketiga, apa Bapak Ibu? Gadget. Ya betul enggak? Ya kan? Seringkali saya mendengar ada banyak teman-teman itu laporan ke saya, "Wah, dino iki bojoku bendino yang delok iku gadget ae." Lah apa? Iku onlinean diskon, ya kan, sepatu diskon lah, baju diskon dan sebagainya. Ya, itu ada istilah berkata demikian. Gadget hari ini itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan betul Bapak Ibu, itu terjadi loh hari ini. Ya, oleh sebab itu mari kita mau porsi kita. Bagaimana kita punya waktu lebih lagi buat pasangan kita, lebih lagi buat orang tua kita, lebih lagi buat anak-anak kita. Ya, itu. Yang ketiga dan terakhir. Kita mau mengevaluasi juga kehidupan kita secara pribadi dan kita juga mau mentargetkan, ya kita mau meresolusi hidup kita pribadi ke depan di tahun sepanjang tahun 2023 itu seperti apa. Kita akan baca terlebih dahulu Roma 8, 28, 29 sebagai ayat yang terakhir. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sampai di situ aja. Yang ketiga, sebetulnya Tuhan ini rindu setiap kita, pribadi lepas pribadi, siapapun dia. Ya, orang-orang yang mungkin dikatakan biasa sebagai jemaat atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tujuan Tuhan rindu bahwa setiap kita ini menjadi serupa dengan gambar anak, dengan gambarnya dia, anaknya. Ya, kita pada waktu awal penciptaan, setiap manusia diciptakan serupa dengan gambar Bapa di surga. Tetapi oleh karena dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka gambar itu dirusakkan. Tetapi hari ini Bapa rindu bahwa setiap kita yang sudah menerima Dia, anaknya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya di bumi. Ya. Makanya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di sana bahwa Tuhan turut bekerja ya, di dalam segala hal. Keadaan baik, keadaan buruk, keadaan tidak nyaman dan sebagainya, tujuannya itu untuk membentuk setiap kita menjadi semakin serupa dengan gambar Bapa di surga. Bukan tujuannya untuk menghancurkan, bukan tujuannya untuk menghukum, bukan tujuannya untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan, bukan, tetapi tujuannya semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita supaya kita semakin serupa dengan gambar anaknya. Ini perlu Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, bumi sangat merindukan. Ya. Manusia yang ada di muka bumi sangat merindukan gambar Yesus yang nyata, karakter Yesus yang nyata. Mereka sudah bosan mendengarkan khotbah-khotbah yang cuma secara teori disampaikan, tapi mereka perlu bukti. Oleh sebab itu biarlah kita mau tampil, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tampil menjadi rupa dan gambar Yesus di bumi. Gambar yang penuh dengan kasih, karakter yang begitu luar biasa. Sehingga bumi, manusia yang ada di dalamnya, mereka akan betul-betul mengenal siapa Yesus yang kau sembah dan aku sembah. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini, mari Bapak Ibu, ya 3 hal ini yang Tuhan pingin untuk kita mau mengevaluasi dan meresolusi tahun 2023. Supaya hasilnya itu lebih maksimal sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, jadi mulai malam hari ini kita mulai berbenah diri, mulai kita evaluasi, belum terlambat Bapak Ibu, baru ini 3 hari ya, 3 hari di tahun 2023. Mari kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun 2023. Dan kita mau meresolusi, berbuat lebih baik, berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, ya lebih maksimal dan lebih sempurna supaya goal kita, mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita di sepanjang tahun 2023 itu boleh terwujud, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha bisnis kita, di dalam rumah tangga keluarga kita maupun dalam kehidupan kita secara pribadi, supaya setiap kita didapati nantinya di tahun 2023 akhir. Sabaslah hai hambaku, engkau sudah melakukan dan menjalani tahun 2023 seturut dengan kehendak dan kerinduan hatiku. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan malam hari ini. Renungkan sejenak, beberapa detik ke depan, mari renungkan. Bila setiap kita mau belajar, tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kita akan menjadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan.
Dan kau akan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku rindu mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan dan kerjakan di tahun 2022. Dan aku mau menjadwalkan Tuhan, untuk sepanjang tahun 2023 ini ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah sediakan, itu aku alami dalam kehidupanku. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan pengurapan-Mu yang baru, yang boleh memampukan dan menyanggupkan kami semua untuk mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Supaya di sepanjang tahun 2023, yang baru 3 hari ini Tuhan kami masuki bersama dengan Tuhan. Kami betul-betul Tuhan mencapai sasaran yang Tuhan sudah tetapkan di dalam lini-lini kehidupan kami Tuhan. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan akan dipermuliakan. Situasi, kondisi, keadaan boleh semakin sulit dan sukar, ada banyak tantangan, tekanan Tuhan. Tetapi Tuhan akan memunculkan kami. Tuhan akan melakukan sebuah perbedaan, ini waktunya untuk Engkau mempromosikan kami seperti Engkau mempromosikan Ayub Tuhan. Bahwa hari-hari hidup kami adalah menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam setiap hidup kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan akan memunculkan kami seperti emas 24 karat. Ada sebuah perbedaan sehingga setiap orang yang melihat kami Tuhan, mereka akan melihat orang ini beda. Orang ini lain. Ada sesuatu yang memancar dari hidupnya, yang aku rindu untuk melakukan hal yang sama dan serupa. Mari Bapak Ibu semua saudara, siapapun saudara hari ini, Tuhan tidak melihat statusmu, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat pendidikanmu, Tuhan juga tidak melihat berapa besar dan berapa banyak tabunganmu, tapi yang Tuhan lihat kerinduan hatimu untuk sungguh-sungguh mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bersyukur buat malam hari ini Tuhan, lewat PHWAH ini biarlah hidup kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Pakai setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, yang setiap hari ambil bagian, menyelesaikan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dengan semangat gairah yang baru, dengan pengurapan yang baru, dengan visi yang sudah Tuhan tetapkan atas kehidupan para hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat ini. Tuhan janjikan kalau engkau mendengarkan dengan baik-baik setiap suara Tuhan dan melakukan dengan setiap perintahnya setiap hari, maka janji Tuhan itu pasti tergenapi bagi setiap kita. Tuhan akan memberkati engkau di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh usahamu, pekerjaanmu, apapun bentuknya, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah seluruh ternakmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman, dan di bawahnya engkau naik dan tidak pernah turun, dan dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Satu hal, lakukan setiap perintah Tuhan dengan setia. Terimalah berkat ini dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.